Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Tauhid sampai bab yang ke-33, buka halaman 119. Qala al-muallifu Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Babu qaulillahi ta'ala, bab yang membahas tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat nomor 99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah. Kata Allah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Fala ya'manu, dan tidak ada yang merasa aman, makrallahi, dari makarnya Allah, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Ayat yang mulia ini, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan kepada kita sekalian bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala merasa aman dari azab siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena azab Allah subhanahu wa ta'ala terkadang datang kepada manusia dalam keadaan manusia tidur. Dan ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang sama, ya. Silakan ditulis, surah Al-A'raf ayat yang ke-97 dan ke-98. Allah ta'ala berfirman, Afa amina ahlul qura, apakah penduduk satu negeri merasa aman, ayyatiyahum ba'suna, apabila mendatangi mereka azab kami, yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala, bayatan wa hum naimun, pada waktu malam hari ketika mereka sedang tidur.
Tidak ada yang merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terkadang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang ketika manusia tidak mengira akan datang azab, yaitu ketika mereka sedang tertidur di malam hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di sini bertanya kepada mereka, apakah penduduk satu negeri merasa aman? Dan pertanyaan ini tidaklah membutuhkan jawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang selanjutnya 98 berfirman, awa amina ahlul qura, ataukah penduduk satu negeri merasa aman, ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun, apabila datang kepada mereka siksaan kami, azab kami di waktu duha. Banyak kejadian di dunia ini, di bumi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan azabnya di waktu duha. Dan ini seperti kejadian tsunami yang ada di Banda Aceh. Datangnya air laut yang meluap itu di waktu duha. Wahum yal'abun, padahal ketika datang azab itu mereka sedang bermain-main. Kemudian baru ayat yang ke-99 yang ini yang kita bahas. Awa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar siksaannya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, ketahuilah tidaklah merasa aman dari azab makarnya Allah kecuali atau melainkan kaum yang merugi. Al-khasirun artinya apa? Ai al-halikun, kaum yang celaka dan binasa. Itulah kaum yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum yang celaka dan binasa. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-56. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, wa may yaqnatu, dan siapakah yang berputus asa min rahmati rabbih, dari rahmat kasih sayang Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa dhallun, tidak ada kecuali melainkan orang-orang yang tersesat jalannya. Jadi tidak ada yang putus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan orang-orang yang tersesat jalannya, yang sesat dari jalan kebenaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ketika memaparkan dua ayat ini itu dalam rangka memberikan peringatan kepada kaum muslimin bahwa merasa aman dari makar siksaan Allah adalah sebesar-besar dosa. Di sini di dalam kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman Al-Husayn yang memberikan syarah penjelasan, beliau mengatakan, kata beliau, ayat ini adalah at-tanbihu, peringatan, ala annal amna min makrillahi, bahwasanya sikap merasa aman dari siksaan Allah adalah min a'dhamidz dzunubi, adalah termasuk sebesar-besar dosa. Jadi cukup orang dikatakan berbuat dosa, dan ini adalah sebesar-besar dosa, ketika merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat dosa tapi tidak pernah merasa bersalah, bahkan lisannya keluh
untuk bertobat, untuk memohon ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya tidak pernah merasa susah, tidak pernah menyesal atas perbuatan-perbuatan dosanya. Maka seperti ini cukuplah dia dikatakan telah berbuat sebesar-besar dosa. Wa annahu yunafi kamal at-tauhidi, dan ketahuilah bahwa merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala ini akan meniadakan kesempurnaannya tauhidnya seseorang. Jadi seorang muslim ini ketika merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, sama dengan dia telah menafikan kesempurnaan tauhidnya dia. Kama annal qunuta min rahmatillahi kadzalik, sebagaimana berputus asa dari rahmat Allah juga bisa menafikan kesempurnaan tauhidnya seseorang. Jadi seorang muslim yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna itu pertama tidak merasa aman dari siksa Allah. Yang pertama berhasil takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan al-khauf, takut akan azabnya Allah, ini akan melahirkan sikap mau ikhlas dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah, khususnya mencari ilmu seperti ini. Mereka-mereka yang punya rasa takut dari siksa Allah, dia akan rajin menuntut ilmu. Dia tidak akan putus sama sekali dalam mencari ilmu, dimanapun dia berada, kapanpun itu. Apakah ketika dia masih bujangan, ataukah ketika dia sudah menikah, bahkan sudah punya anak atau cucu, tetap dia tidak akan berhenti mencari ilmu agama, duduk di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena dia faham dan dia takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa meniadakan kesempurnaan tauhidnya seseorang. Maka seorang muslim yang ingin mendapatkan kesempurnaan tauhid, wajib dia tidak berputus asa, alias dia wajib mengharap dengan sepenuh pengharapan akan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa dzalika yursidu ila annal mu'mina yasiru ila Allah bainal khaufi war raja'i. Dan hal itu memberikan bimbingan kepada kita. Dua ayat yang barusan kita baca ini, yaitu surat apa tadi? Surat Al-A'raf 99 dan surah Al-Hijr ayat yang ke-56. Ini memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita bahwa seorang mukmin itu dia berjalan menuju Allah antara sikap takut, rasa takut dan rasa harap. Jadi dua ini tidak boleh lepas. Ketika seorang mukmin berjalan menuju Allah dengan beribadah itu, tidak boleh dia lepas dari rasa khauf, rasa takut, dan ar-raja, dan rasa harap. Kama dalla ala dzalikal kitabu was sunnatu, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran was sunnah. Wa arsada ilaihi salaful ummati wal a'immatu, dan inilah yang ditunjukkan oleh para salaful ummah, pendahulu umat Islam, dan juga para imamnya. Jadi salafus soleh, generasi umat ini yang soleh, semenjak generasi terbaik umat ini, itu generasi as-sahabah radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi tabi'un, disusul kemudian generasi atba'ut tabi'in, dan para a'immah, para imam-imam kaum muslimin, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Wajibnya kita ini untuk memiliki rasa al-khauf dan rasa roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Kemudian Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala
menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah taala meridhai Abdullah dan ayahandanya. Beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika su'ila anil kabairi, pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara dosa besar yang kita wajib untuk menjauhi dan menghindarinya adalah asyirku billahi, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik kepada Allah, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sangat sering saya peringatkan dalam pengajian-pengajian, jangan sekali-kali kita mendekati perbuatan kesyirikan. Sebab siapa yang berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, jika tidak mau tobat dari perbuatan kesyirikannya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan masih berbuat kesyirikan, maka dosa syirik itu tidak akan mendapat ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak dia akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Jadi menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dan ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Di antaranya Allah ta'ala berfirman, bisa dilihat nanti dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah ta'ala tidak berkenan untuk memberikan ampunan atas dosa kesyirikan apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah berkenan memberikan ampunan dosa-dosa selain kesyirikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi dosa kesyirikan. Di antara dosa syirik adalah yang masih diperbuat oleh manusia adalah du'a'u ghairillahi, berdoa memohon kepada selain Allah. Ini syirik, perbuatan dosa besar. Apabila tidak tobat, Allah tidak berkenan mengampuni dosanya dan dia akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Tidak boleh seorang muslim berdoa kepada selain Allah. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, perintah doa itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu diperintahkan Allah untuk dipanjatkan, dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoa dan mohonlah kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi dan kabulkan permohonan kalian. Tidak boleh kita berdoa memohon kepada malaikat, tidak boleh kita berdoa memohon kepada para nabi atau para rasul, tidak boleh kita memohon kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Berdoa itu hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun juga, karena selain Allah adalah makhluk, dan makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW membekali dan mentarbiah, mendidik sepupu beliau, misanan beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, dengan didikan tauhid, supaya Abdullah bin Abbas hanya berdoa meminta kepada Allah dan hanya mohon pertolongan kepadanya semata. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbuatan kesyirikan di zaman ini adalah memakai jimat-jimat, memakai pengandel. Apakah jimat itu berupa jin-jin yang dipakai sebagai ake, ataukah jimat itu dimasukkan ke dalam sabuk berupa tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya,
ataukah dimasukkan ke dalam rompi, dan macam-macam jimat. Ini dihindari, dibuang, karena ini akan merusak tauhidnya seseorang dan bisa membatalkan tauhidnya seseorang. Seorang yang melakukannya, jika tidak taubat, dikhawatirkan dia masuk neraka selama-lamanya, waliyatubillah. Ini adalah kesyirikan, termasuk sihir, ya, sihir-sihir. Jadi tidak boleh kita berhubungan dengan tukang-tukang sihir dan dukun-dukun yang melakukan sihir. Tidak boleh. Jika ingin kaya, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengajarkan kepada kita tip-tip bagaimana cara kita meraih kekayaan, bagaimana kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Tidak boleh bagi kita datang ke dukun atau tukang sihir untuk kita minta pesugihan agar kita menjadi orang kaya. Tidak boleh. Ini diharamkan di dalam agama kita. Ini dosa besar yang pertama. Kemudian di antara dosa besar yang lainnya adalah al-ya'su mir rauhillahi, berputus asa dari rahmat dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berputus asa dari rahmat dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Al-ya'su mir rauhillah maknanya ai qat'ur raja'i wal amali minallah, memutus segala harapan dan impian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang menginginkan sesuatu, jangan putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita. Harusnya ketika diuji oleh Allah taala dengan berbagai macam ujian, kita semakin mendekat dan semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fima yakhafuhu wa yarjuh, terhadap apa saja perkara yang dia takutkan dan dia harapkan. Jangan putus harapan, ya ta? Jangan sampai kita putus harapan. Wadzalika isaatu dzannin billahi, seorang yang putus harapannya dari Allah, itu artinya dia berburuk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah umur sekian kok belum dapat jodoh. Jangan putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dipersiapkan bagi kita jodoh yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terburu-buru mungkin dapatnya tidak solihah. Hati-hati jamaah sekalian sekarang ini. Iya, banyak kasus di zaman ini. Sejak tahun 2000-an, bahkan sebelum itu pun negeri kita, negeri Indonesia, kalau kita sering mengikuti berita, tapi nggak perlu kita. Kadang-kadang nggak apa-apalah baca sebentar atau didengarkan sebentar berita itu, untuk nasihat ibroh bagi kita, pelajaran berharga bagi kita. Sekarang ini banyak bapak-bapak, seorang menikah, pada awal pernikahan itu nampaknya mesra dan bahagia, apalagi pernikahannya didahului dengan pacaran, waliyatubillah, dan ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ternyata setelah menikah sekian tahun, suaminya ternyata suka gonta-ganti pasangan, yang akhirnya istrinya ditinggal. Bahkan yang lebih daripada itu juga dilakukan oleh kaum wanita di negeri kita, di Indonesia. Iya, ada sebagian wanita itu selingkuh dengan alasan karena suaminya selingkuh, dia ikut selingkuh. Bahkan ada sebagian wanita suaminya baik-baik, dia melakukan perselingkuhan, berhubungan dengan laki-laki lain yang tidak halal baginya, dan ini tidak sedikit. Maka kita hendaknya sebagai seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara dosa besar adalah wal amnu min makrillahi, dan merasa aman dari makar siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ani bin Mas'udin, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah taala meridai beliau. Qol, Ibnu Mas'ud berkata, akbarul kabairi, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billahi, mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua, wal amnu min makrillahi, merasa aman dari makar siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal qunutu min rahmatillahi, berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ya'su, berputus asa juga,
Ini maknanya juga berputus asa. Min rauhillahi, dari rahmat dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Sama, artinya hampir sama. Kata para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Abu Sa'adat bahwasanya al-qunutu min rahmatillah, qala Abu Sa'adati huwa asyaddul ya'si. Al-qunut, putus asa yang pertama itu adalah putus asa yang paling berat. Jadi sangat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa besar sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang barusan kita bacakan rawahu Abdur Razzaqi rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kaum salaf, yaitu pendahulu kita para salafus soleh, disebutkan apabila mereka sedang mendapatkan kesehatan atau berada dalam kesehatan, maka mereka memperbesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka diuji dengan sakit, mereka memperbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham pada ini? Saya sebutkan di sini, wa kana salafu, dulu para salaf, para ulama generasi terdahulu, mereka itu yastahibbuna, mereka menyukai an yuqawwiya fis sihhati atau an yuqawwa fis sihhati al khawfu, diperkuat dan diperbesar rasa takut ketika mereka dalam kondisi sehat walafiat. Sudah paham apa belum? Kalau seorang muslim dalam kondisi sehat, ini disunahkan untuk memperbesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya seperti Fir'aun laknatullah alaih. Ketika dalam kondisi kuat, sehat, berkuasa, malah dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia minta untuk disembah. Tapi seorang muslim, sebagaimana yang diajarkan oleh as-salafus saleh, generasi yang saleh terdahulu, mereka menyukai rasa takut itu diperbesar ketika dalam kondisi sehat. Wa fil maradi, dan ketika dalam kondisi sakit, ar-raja'u, yang diperbesar adalah apa? Rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sehat begini, harusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apa? Takut kalau kita hidup ini, kita tidak bisa mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Tidak bisa kita isi dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan takut jika sewaktu-waktu kita dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum memiliki bekal yang cukup. Ketika dalam kondisi sehat, hendaknya demikian. Kemudian ketika sakit, jangan kita perbesar rasa takutnya, tapi diperbesar rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap pada Allah, semoga kita diberi kesehatan, diberi umur panjang, bisa memperpanjang ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat. Di dalam bab ini insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.